Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam. Shalom. Saya harap semua bisa dengar suara saya. Ya, malam hari ini kita akan bahas tentang doa Bapa kami, yang sebenarnya ini adalah hal paling dasar yang harus kita pahami dalam kehidupan pengenalan kita akan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ya memang ini yang diajarkan Yesus kepada setiap kita. Tentu saja kita harus tahu bahwa kalau dia yang ajarkan, berarti itu hal yang paling penting, gitu kan. Namun seringkali yang dianggap penting oleh Tuhan itu tidak dianggap penting oleh kita, ya. Dan itu masalah besar buat setiap kita, ya. Makanya banyak orang Kristen itu terjebak dalam sebuah kondisi di mana seharusnya hidup ini dengan sangat simpel bisa dijalani, tetapi dibuat ruwet sendiri. Kenapa? Karena tidak mau ngikuti apa yang Tuhan mau, gitu kan. Ya, memaksa Tuhan untuk ikut kita terus gitu. Ya. Jadi malam hari ini kita akan secara rileks, kita akan sama-sama ya belajar. Saya sendiri juga tiap kali membacakan tentang doa Bapa kami ini juga jadi sebuah hal yang selalu baru, karena ada hal-hal yang selalu Tuhan terus bukakan dalam hidup ini tentang bagaimana kita ini benar-benar memahami siapa Tuhan kita yang sesungguhnya. Nah, buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang bawa Alkitab, mari buka bersama saya, lihat dalam Alkitab yang ada dari Matius pasal yang ke-6. Ya, Matius pasal yang ke-6, yaitu mulai ayat yang kelima, itu tentang tulisan tentang hal berdoa. Saya nggak akan bahas dulu dari ayat yang kelima sampai dengan yang ke-8, tapi langsung kita akan lihat dari ayat yang ke-9. Matius pasal 6 ayat yang ke-9, ya, dikatakan demikian. Karena itu berdoalah demikian, ya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Nah, ini hal yang menarik, saudara. Kenapa? Karena Tuhan sangat memahami bahwa gambaran tentang Bapa itu harus benar dulu. Gitu. Makanya dia mengajarkan kepada setiap kita untuk kita melihat dan memahami kembali bahwa yang kita sedang ajak omong, yang kita sedang ajak untuk ngobrol, ini adalah Bapak kami, Bapak kita semua itu yang di surga. Bukan yang di dunia ini. Gitu kan? Nah, masalahnya adalah ada banyak orang Kristen punya gambaran Bapak salah. Gitu kan? Ketemunya bapak yang nagih perpuluhan terus, gitu kan. Ya, ketemunya bapak yang selalu nyindir-nyindir, gitu kan. Nginget-ngingetin, ya kan, ngancam-ngancam. Nah, ini yang jadi masalah. Gitu kan. Ya, jadi akhirnya karena figur bapaknya salah, ya, nganggap Tuhannya juga salah. Gitu. Nah, ini tahapan awal. Makanya kalau kita tidak menang dalam hal ini, jangan kita bicara tentang yang lain di ayat-ayat selanjutnya, gitu loh, karena nggak akan mungkin terjadi, gitu. Nah, kenapa kata tentang gambaran tentang Bapa ini kita perlu pahami? Karena sekali lagi Tuhan Yesus itu sebuah pribadi yang benar-benar ya Bapa yang real, yang sesungguhnya, yang kita tidak pernah memiliki gambaran seperti Dia yang kita dapatkan di dunia ini, gitu loh. Ya, orang sekudus apapun, sesuci apapun, tetap punya celah, tetap punya kekurangan. Makanya dia ingin supaya kita ini memahami. Yesus mengajarkan kepada setiap kita, lihatlah kepada satu gambaran Bapa itu yang sempurna. Gitu loh. Nah, saudara, sebenarnya kalau di tahapan awal ini kita sudah tangkap dengan benar, ya, ayat selanjutnya itu tidak usah lagi jadi bahasan atau perlu kita kupas ataupun kita dengan sebuah effort usaha yang sulit untuk kita lalui, tidak perlu. Kenapa? Karena gambaran Bapaknya sudah benar, gitu. Nah, kalau gambaran Bapaknya benar, saudara, Bapak di dunia aja yang waras, gitu kan, itu aja nggak pernah memikirkan anaknya yang buruk.
nggak pernah memikirkan sesuatu yang sia-sia, yang mencelakakan anaknya, yang meres anaknya, yang cari keuntungan dari anaknya. Itu kalau bapak yang waras, saudara. Ya, tapi kalau bapak yang nggak waras, maaf saudara, pasti akan cari keuntungan dari anaknya. Gitu. Jadi maaf, saya tidak bermaksud untuk menyinggung, tidak bermaksud untuk menyindir. Ya, kalau ada daripada setiap kita di tempat ini, ya, yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai seorang gembala sidang, gitu kan, sebagai seorang hamba Tuhan yang membapai, tolong jadi bapak yang waras, gitu kan, ya. Karena kalau kita jadi bapak yang nggak waras, otomatis anaknya nggak waras semua nanti. Itu. Ya, saya pakai bahasa yang mungkin rada kasar, mohon maaf. Sekali lagi maaf, bukan bermaksud untuk apa ya, memojokkan atau membuat menyudutkan seseorang, tidak. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang sempurna. Dia Bapa yang sempurna, gitu kan? Nah, ini yang Yesus tekankan kepada setiap kita. Ingat, Nak, gitu kan? Bapakmu yang di surga itu sempurna, gitu loh. Nah, kalau Bapakmu yang di surga itu sempurna, sudah nggak usah perlu khawatir. Kenapa perlu khawatir? Nah, banyak orang Kristen akhirnya mencari sesuatu, kenapa? Karena merasa bapaknya nggak sempurna, gitu kan? Menganggap bapaknya itu kalau nggak dikasih suguhan, gitu kan? Terus nggak baik dengan dia, gitu kan? Ya, kalau nggak dikirimin tumpeng, ya kan? Nggak terus diperhatiin, gitu. Jadi itu gambaran yang menurut saya kurang tepat, gitu loh. Nah, ini yang menjadi dasar awal dari hidup setiap kita. Ya, saya berdoa supaya semua kita yang mengikuti akan Zoom meeting malam hari ini, ayo sama-sama kita pahami bahwa figur tentang Bapak di dalam hidup kita itu harus kembali benar. Supaya apa? Supaya gambaran tentang Tuhan itu sempurna, gitu kan? Sehingga ketika kita melewati segala sesuatunya kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, gitu kan? Ya, Bapak yang sempurna itu nggak pernah nodong, saudara. Ya, nggak pernah yang namanya ngancam. Ya, awal tahun nggak pernah ngirimin surat, gitu kan? Peringatan, nggak pernah, gitu kan? Saya nggak perlu sebutkan surat peringatannya apa, gitu kan? Ya, tapi itu yang kita harus pahami, gitu. Masalahnya kalau enggak kita nih jadi rusak. Ya, maaf. Kenapa kok Tuhan ngomong di firman Tuhan? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena tidak semua orang bisa kembali memiliki pemahaman yang sama tentang Tuhan. Gitu loh. Kenapa yang masuk pilihan sedikit? Ya karena memang sejujurnya yang benar-benar memahami bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang sempurna itu sedikit. Gitu loh. Nah, kembali kalau kita bahas tentang doa Bapa kami, ya tadi dibaca bersama kita tahu diawali dengan Bapa kami yang di surga, ya kan? Kemudian yang kedua dituliskan di situ dikuduskanlah namamu, gitu kan? Nah, penegasan yang kedua sekali lagi ditegaskan oleh Yesus. Yang pertama, bahwa Bapakmu yang di surga itu adalah sempurna, dan yang kedua adalah pribadi yang kudus, pribadi yang mulia. Ya, di terjemahan lain dikatakan kekudusan itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang sangat-sangat harus dihormati. Dan penghormatannya itu adalah penghormatan yang tulus dan murni. Penghormatan yang tidak ada kemunafikan. Makanya kalau saudara baca di atas, ya di ayat yang kelima, saudara akan ketemu. Di situ dikatakan bahwa apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Gitu loh. Karena orang munafik tidak akan pernah mungkin menjadi orang yang kudus. Sedangkan Bapak kita ini adalah Bapak yang kudus, Bapak yang suci, Bapak yang murni. Dan itu tidak ada kemunafikan. Nah, Yesus ingatkan kepada setiap kita bahwa sekali lagi hidup kita ini harus kembali sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Di mana kalau dia kudus, kita harus kudus. Kalau dia murni, kita harus murni. Kalau dia tulus, kita harus tulus. Makanya kembali lagi, gambaran tentang Bapak dalam hidup kita seperti apa dulu.
gitu kan. Kalau gambaran Bapak dalam hidup kitanya salah, ini yang menjadi persoalan yang harus dibarui, yang harus ditata ulang, yang harus direkondisi kembali, ya, supaya apa? Supaya pas, supaya tepat, gitu. Nah, saya banyak jumpa dengan orang-orang yang menurut saya bilang ada sebuah pribadi yang kadang-kadang menurut saya gambaran tentang bapaknya salah. Ya, contoh misalkan, awal tahun ini ada seseorang yang menurut saya dia itu aktif dalam pelayanan dan sangat berapi-api, loyal sekali gitu kan. Dan ya memang kadang di satu sisi ada hal yang positif, tapi di sisi lain kadang-kadang itu juga menjadi sebuah jebakan. Nah, dia mengikuti ya saya tidak perlu sebutkan, tapi kelompok tertentu yang dianggap sebagai ya orang-orang yang memiliki sebuah karunia yang luar biasa, ya yang memiliki kepekaan yang lebih daripada segalanya gitu kan. Nah, awal tahun ini dia bilang ke saya, "Pak, tahun ini kita nih harus hidup makin kudus dengan Tuhan." Ya, Tuhan minta, Bapa surga minta kepada setiap kita untuk kita nih hidup makin benar, makin suci. Ya, makin hidup ini makin berkenan kepada Dia. Oke, terus saya tanya, terus menurut kamu kira-kira apa yang harus kita lakukan tahun ini? Terus dia bilang begini, "Saya ini, sudah diajarin oleh, bapak rohani saya," ya dia tidak sebutkan, tapi saya tahu siapa yang dimaksud, dan dia bilang bahwa, "Kita ini harus makin benar-benar hidup sesuai dengan yang Tuhan mau." Nah, salah satunya, Pak, ya supaya kita nih bisa jadi tahir gitu kan, jadi orang yang suci gitu kan. Kita nih perlu, Pak, setiap sebulan sekali lah minimal tuh kita mandi dengan air garam katanya, Bu. Ya buat saya cuma melihat ini sudah mulai nggak betul gitu kan. Terus saya nanya, "Loh, maksudnya mandi air garam bagaimana?" gitu. "Ya, Bapak kalau mandi tuh kalau bisa air bak mandinya atau towernya tuh ditabur garam sedikit," gitu kan. Itu saya bilang, "Oh, sebulan sekali." "Ya, Pak, kalau lebih sering lebih bagus." Lalu saya bilang, "Wah, lah kalau makin sering ya makin jadi ikan asin," saya bilang gitu kan. Ya. Nah, tapi dia lakukan itu, Saudara. Nah, kenapa dia lakukan itu? Karena dia percaya sekali bahwa apa yang diomongkan leaders-nya, bapaknya itu adalah sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Maaf, Saudara, hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang akhirnya menjebak kita. Bukan melihat sebagai sebuah kebenaran yang murni lagi, tapi sebagai satu kebenaran yang sudah mulai menyimpang. Kebenaran bukan yang dari Tuhan, tapi kebenaran diri sendiri. Gitu kan? Nah, makanya Tuhan ini ngajarin gitu loh. Selain kita memiliki satu gambaran yang benar tentang Bapa kita yang di surga yang benar, ya, ingat bahwa yang daripada Dia itu adalah segala sesuatu yang kudus, yang murni, yang suci, yang tulus, yang tidak bercacat celah karena memang Dia adanya seperti itu, yang tidak aneh-aneh, yang selalu membawa kita kepada damai sejahtera dan sukacita. Itu yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, Saudara, memang dalam hidup ini ya, yang jadi persoalan berikutnya di antara anak-anak Tuhan, atau mungkin saya sebutnya sekarang lebih senang orang Kristen lah ya. Kenapa? Karena kalau orang Kristen itu aneh-aneh banyak, tapi kalau anak Tuhan jarang yang aneh-aneh. Gitu. Kenapa? Karena bapaknya Tuhan. Gitu loh. Tapi kalau orang Kristen ya banyak lah yang aneh-aneh. Jadi ya kita sebut aja sebagai orang Kristen lah ya. Nah, saya bilang ada hal yang seringkali banyak mereka cari itu terutama soal apa sih kenyamanan. Gitu. Kenyamanan hidup itu kan yang dicari. Yang akhirnya membuat orang itu bisa menyimpang. Gitu kan. Nah, padahal sebenarnya ya, kalau kita mau lihat kembali dari apa yang Yesus ajarkan lewat doa Bapa kami, ya,
hidup kita ini adalah hidup yang ada dalam tempat yang paling nyaman. Kenapa? Karena porsinya itu semua sesuai dengan ukuran yang Tuhan tetapkan. Tapi kalau kita ini keluar daripada itu, sebenarnya kenyamanan yang kita cari itu semu. Nah, repotnya, banyak orang Kristen senang yang semu. Nggak senang yang real. Makanya banyak orang Kristen itu ngimpi terus. Ya kan? Nggak pernah jadi pelaku firman Tuhan, tiap hari cuma ngimpi terus, gitu kan? Ya, penglihatan terus, gitu kan? Salah nggak dapat mimpi dan penglihatan? Nggak salah. Tapi kalau itu tidak pernah menjadi sebuah kenyataan, pertanyaan besar, yang kita impiin itu apa, gitu kan? Yang kita lihat itu apa? Yang ujungnya sebenarnya itu bukan dari Tuhan, hanya main perasaan kita. Nah, orang kalau sudah main perasaan, saudara, maaf, yang dicari adalah selalu hal-hal yang berbau mistik, yang selalu berbau dengan perdukunan. Pasti arahnya ke sana. Perdukunan, hal-hal mistik, hal-hal sihir, itu bukan hanya bicara soal hal-hal gaib. Sesuatu yang mungkin menakutkan atau tidak, tapi sesuatu yang hanya sementara. Ya kan? Contoh misalkan, maaf, jangan pernah lagi terpancing kalau ada yang berkata bahwa kalau kamu nabur, nanti kamu nuai sekian ratus kali ganda, sekian ribu kali ganda. Ya. Bahwa kita akan menuai, iya. Tapi masalahnya adalah kalau kita terpancing memberi karena pengen berlipat kali ganda, ya lebih baik saudara, ya saudara punya duit itu buat invest aja, ya kan? Buat kerja, ya pasti hasilnya lebih jelas, ya daripada saudara sepertinya nabur tetapi cari keuntungan. Masalahnya adalah Tuhan tahu yang sesungguhnya apa yang menjadi sikap hati daripada setiap kita. Nah, mungkin sebagian kita juga berkata demikian, loh, buktinya Pak, saya nabur tapi saya nuai. Nanti dulu. Masalahnya, apakah cuma Tuhan yang bisa buat seperti itu? Setan bisa buat nggak? Sangat bisa. Karena banyak orang hari ini bisa kaya tanpa Tuhan. Bisa punya duit banyak tanpa Tuhan. Tapi ending hidupnya pasti akan berbeda. Kenapa? Karena lagi-lagi, saudara, segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, itu tidak akan pernah bersifat kekal. Dan yang pasti, segala sesuatu yang dari Tuhan, itu tidak akan pernah mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Itu pasti. Sekalipun ada di dalam dunia kekristenan, saudara ada di dalam lingkungan gereja, maaf, kalau saudara tidak memiliki sikap hati yang benar, ilmu perdukunan masih main terus, saudara, apapun yang kau lakukan itu tidak akan pernah jadi berkat. Ya. Nah, banyak orang lupa bahwa sekali lagi, bahwa Bapa kita yang di surga, itu adalah pribadi yang sempurna. Kesempurnaannya itu harus terjadi atas hidup setiap kita. Itu prinsip yang tidak akan pernah bisa dirubah. Makanya kenapa Yesus mengajarkan kepada setiap kita untuk kita ini berdoa, mengakui bahwa Bapa kita yang di surga, Dia kudus adanya karena Dia sempurna. Dan Dia rindu untuk setiap kita menjadi pribadi yang sempurna. Dia tidak inginkan setiap kita menjadi pribadi yang hanya seperti anak-anak gampang. Dia ingin setiap kita menjadi sempurna. Firman Tuhan selanjutnya dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oke. Tadi kita sudah lihat poin awal tentang Bapa kita, ya. Saya berharap Bapak Ibu boleh paham benar bahwa sekali lagi kita harus punya pemandangan atau cara pikir yang benar tentang Bapa kita. Supaya apa? Supaya di poin-poin berikutnya, di bagian-bagian selanjutnya, kita ini akan dengan mudah mengikuti apa yang menjadi cara Tuhan atas hidup setiap kita. Ayat ini berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi
seperti di surga. Jangan kebalik ya saudara ya. Jangan kemudian kita yang mendatangi surga ya, untuk mendirikan kerajaan kita di surga. Bukan, ya. Karena ada banyak orang Kristen berusaha mendirikan kerajaannya di surga. Gitu kan? Makanya Tuhan seringkali dijadiin kacung, Tuhan dijadiin jongos. Gitu. Ya. Yang harusnya Tuhan itu jadi bapak malah dijadiin anak kita kan gitu. Ya. Kenapa? Karena kita tidak sadar bahwa sebenarnya yang harus terjadi itu adalah kerajaan surga turun ke bumi. Bukan kita buat kerajaan. Gitu loh. Nah, banyak orang hari ini berusaha buat kerajaan. Gitu. Maaf, sekali lagi, tidak bermaksud menyinggung. Tapi kalau tersinggung, bersyukur. Berarti punya kesempatan untuk bertobat. Kan begitu. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi, yang tadinya gambar bapaknya salah, gitu kan? Terus kemudian merasa hebat, berusaha mendirikan sebuah kerajaan, akhirnya bukan cuma sekedar mendirikan kerajaan, dia mau jadi rajanya, dia mau jadi bapaknya sendiri. Nah, kemudian orang-orang di sekelilingnya lah yang disuruh jadi anak-anak yang salah itu tadi, saudara. Sampai Tuhan sendiri berusaha dijadikan anaknya, gitu kan? Dengan berbagai macam hal. Mungkin sudah berkata, apa ya itu terjadi? Menurut saya sudah banyak terjadi. Kenapa ada sebuah gereja yang begitu besar, ya, yang begitu mungkin luar biasa, tapi bingung cari pemimpin pengganti? Kenapa? Ya walaupun selalu jawabannya ada aja dari firman Tuhan, gitu kan? Tapi sejujurnya karena takut, gitu loh. Takut apa? Takut kalau kerajaannya bubar, kan begitu. Prinsipnya kan cuma itu aja. Kembali merasa bahwa dia punya sebuah kerajaan. Dia punya sebuah tahta yang harus dipertahankan. Saudara, dalam anugerah Tuhan, saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani di Bukit Doa Getsemani. Belum lama, ya, baru mulai tahun 2000. Setelah setahun sebelumnya, ayah saya Samuel Elkanah pulang ke surga. Dan jujur, saudara, kalau ditanya, apakah ada keinginan untuk saya menggantikan ayah saya? Saya bilang pada waktu itu keinginan tidak ada. Bahkan buat saya punya sebuah figur bapak yang menurut saya mendekati sempurna. Saya tidak berkata sempurna, mendekati sempurna. Kenapa? Karena dia mengajarkan saya untuk harus selalu berfokus kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Itu yang diajarkan dalam diri saya. Jadi ketika dia mengalami sebuah masa di mana dia tahu waktu untuk dia kembali ke surga. Kenapa saya katakan dia tahu untuk kembali ke surga? Karena detik terakhir dia dalam keadaan yang sadar, di ICU di Rumah Sakit Glen Eagles di Kerawang, ya di Karawaci, sorry saudara. Dan waktu itu malam itu kurang lebih sekitar jam 12, ya kita keluarga semua pamit mau pulang, gitu kan, mau balik hotel karena seharian lelah perjalanan, ya bawa ayah saya dari Bandung ke Jakarta. Nah, malam hari itu kemudian kita pamit mau pulang. Nah, ayah saya di rumah sakit, ya dia sebenarnya keadaan sadar walaupun dokter bilang kalau ini sebenarnya bukan manusia normal sesungguhnya. Dokter bilang begitu. Kenapa? Karena aortanya robek kurang lebih sekitar 5 atau 7 cm. Gitu. Jadi buat orang normal itu tidak mungkin, pasti sudah sangat kesakitan. Tapi dia sangat-sangat enjoy, dia nikmati, dia tidak keluarkan sebuah keluh kesah dari mulutnya. Dan detik terakhir dia mau dibawa Tuhan, dia bilang ke mama saya, dan saya dengar sendiri, ya, dia bilang sudah ya selesai, Tuhan sudah jemput aku, dan dia kembali ke surga. Nah, sampai detik terakhir, saya mau bilang, tidak ada satupun perkataan dari ayah saya yang berkata demikian, nanti tolong terusin ya Getsemani.
nanti tolong ya jagain itu tempat yang sudah Tuhan percayakan untuk aku bangun. Tidak ada. Pertanyaannya, apakah dia tidak cinta akan tempat yang Tuhan percayakan? Apakah dia tidak benar-benar menyayangi akan tempat yang Tuhan percayakan? Menurut saya, dia adalah orang yang punya hidup ditaruh sampai mati hanya untuk satu tempat, yaitu Bukit Doa Getsemani. Makanya ada banyak orang sekarang bilang mau buat Bukit Doa, mau buat Bukit Doa. Saya bilang nggak apa-apa kalau Tuhan suruh silakan buat aja. Lalu mereka tanya apa hal yang paling penting. Saya bilang yang paling penting orang buat Bukit Doa cuma satu, harus berani mati buat tempat itu. Karena nggak berani mati buat tempat itu jangan buat. Karena tempat doa itu bukan seperti gereja, bukan seperti hal lain. Nah, kembali saudara. Jadi menurut saya, kalau dia ditanya apakah dia tidak sayang, dia tidak cinta akan tempat yang Tuhan percayakan dalam dirinya, dia sangat mencintai. Tapi dia tahu, karena ketika dia sangat mencintai tempat yang Tuhan percayakan untuk dia kelola, ayah saya mengerti bahwa sebenarnya yang sesungguhnya tempat itu adalah milik Tuhan. Makanya dia mempercayakan penuh tempat yang dia dipercaya oleh Tuhan itu kepada Tuhan. Dia tidak pernah ngomong ke saya untuk teruskan dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian setelah itu pulanglah dia ke surga. Tahun 2000, tepatnya 2001 lah, saya baru mulai untuk pelayanan di tempat ini. Tapi sampai hari ini, dalam anugerah Tuhan, saya pribadi pun tidak pernah yang namanya kemudian seolah-olah menjadikan ini satu tempat yang saya berkuasa atas segalanya. Dan kemudian saya mempersiapkan generasi saya di selanjutnya untuk menyelamatkan tempat ini. Kenapa? Karena saya tahu persis bahwa apa yang Tuhan tetapkan, semuanya akan Tuhan jagai sampai semuanya tergenapi seperti yang Dia sudah rancangkan. Nah, kembali saudara, kenapa ada orang yang begitu ngotot, ya kan, mempertahankan semua yang sudah pernah dibangun lewat dirinya karena dia lupa bahwa sebenarnya yang dia kerjakan itu hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kehebatan yang kita miliki. Nah, ini yang akhirnya membuat orang itu tadi saya bilang susah untuk mendatangkan kerajaan surga di atas muka bumi. Karena apa? Karena dia punya kerajaan sendiri. Gitu kan, saudara? Akhirnya kita nggak bisa flowing dengan baik dengan Tuhan. Nggak bisa. Karena semua diatur, di-manage dengan cara kita sendiri. Saudara. Tuhan nggak lagi jadi Tuhan. Nggak lagi jadi Bapak yang sesungguhnya. Dia jadi pribadi yang cuma sekedar dipakai namanya. Tapi kembali keuntungannya buat diri masing-masing orang Kristen. Nah, ini yang kita harus pahami. Tuhan ingin setiap kita kembali kepada patron, kepada garis, kepada blueprint yang benar. Bahwa yang harus datang itu adalah kerajaan surga atas hidup setiap kita. Bukan kerajaan pribadi yang memiliki kekuasaan, kewenangan tertentu. Tapi kerajaan Tuhan itu harus nyata di tengah-tengah kita. Sebab dari sini kita akan tahu, saudara, ketika kerajaan Tuhan itu datang, maka kehendak Tuhan itu pasti akan terjadi. Tapi kalau kerajaannya tidak pernah dihadirkan, pribadi Tuhan tidak pernah nyata, bagaimana mungkin kehendak Tuhan itu jadi? Nggak akan pernah mungkin. Yang jadi apa? Kehendak kita sendiri, saudara. Tadi saya lihat sepintas tentang klip School of Worship di depan, kalau nggak salah tadi ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ria tadi. Bahwa penyembahan kita ini harus keluar dari dalam hati kita, dari diri kita. Ya, kalau nggak salah tadi Ria ngomong begitu ya. Penyembahan itu harus keluar dari diri kita sendiri. Ya. Nah, masalahnya adalah begini sekarang. Seringkali penyembahan itu tidak keluar dari diri kita sendiri. Penyembahan itu karena faktor yang di luar kita, perasaan kita, gitu kan, dan lain sebagainya. Contoh misalkan, maaf, ya,
Sekarang banyak gereja, hampir semua lah, saya perhatiin banyak gereja itu kan modelnya gereja remang-remang, gitu kan? Ya, jadi semua suasananya pokoknya terfokus kepada panggung. Ya, jadi sorot lampu semua di panggung, worship leader lah, pemain musik itu yang menjadi sorotan, gitu kan? Oke lah, secara teknis mungkin kita bisa bicara itu lebih bagus, ya kan? Secara apa namanya penampilan juga lebih oke, nggak ada masalah buat saya. Ya. Tapi jadi pertanyaan sekarang adalah begini, tujuannya apa? Karena ada banyak gereja yang saya temui, selalu mereka berkata supaya suasananya mendukung. Berarti dengan kata lain, penyembahannya itu bermain di perasaan. Penyembahannya bukan real penyembahan. Bukan sesuatu yang keluar dari hati, di mana firman Tuhan berkata, biarlah kita ini menyembah di dalam roh dan kebenaran. Penyembahan kita dalam bentuk apa? Perasaan. Karena perasaannya syahdu, perasaannya rada remang-remang, gitu kan? Ya, kalau Ibu Elizabeth Philip, mungkin beberapa Bapak Ibu tahu, ya, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dari Semarang, ya, dia bicara lebih ekstrim. Dia malah bilang ke saya begini, satu kali dia bilang begini, Yoel, gereja sekarang itu malah bukan gereja, itu diskotik semua, katanya begitu. Ya, karena ya itu tadi, ya, sesuatu yang tidak lagi berpusat kepada pribadi Tuhan, tetapi kepada manusia. Yang akhirnya bermain bukan kepada apa yang Tuhan mau secara spirit, secara roh yang real, tetapi kepada perasaan. Nah, kembali saudara, kalau kerajaan Tuhan tidak hadir, tidak akan pernah mungkin kehendaknya itu jadi. Nggak akan pernah. Yang jadi adalah kehendak dan keinginannya sendiri. Di mana pada akhirnya yang kita lakukan itu adalah karena perasaan kita. Satu kali saya dikirimin satu klip, ya, yang ya menurut saya ini sesuatu yang menjadi warning lah buat kita, gitu kan. Jadi klip itu ditampilkan ada salah satu tempat dia lagi beribadah, ada dalam sebuah ibadah dan kemudian apa namanya lagi nyembah, gitu kan. Nah, model sekarang ini kan praise and worship banyak yang ada jadi direkturnya kan begitu saudara ya, jadi nata gitu kan, naik berapa oktav, naik berapa nada, kemudian nanti gitarnya harus lebih kenceng atau lebih suaranya lebih pelan, itu semua kan ada yang mode kan gitu kan saudara. Ya oke lah, secara teknis sekali lagi saya bilang nggak masalah. Nah klipnya ini lucu saudara. Jadi rupanya worship leader-nya ini karena terlalu terbawa dengan suasana, dia nyembah, terus dia pakai bahasa roh dan lain sebagainya. Tiba-tiba direkturnya ini bilang begini, "Woi, berhenti, woi berhenti." Gitu kan. Ternyata disuruh berhenti karena apa? Terlalu lama nyembahnya dia. Gitu kan. Jadi dikasih tahu, stop dulu gitu kan, pakai earring mode pakai ini apa pendengar di telinga itu kan. Jadi semua kan tahu tuh kodenya. Gitu kan. Jadi dikasih tahu, berhenti gitu kan. Saya waktu lihat klip itu, saya bilang begini, kasihan ya Tuhan ya. Kadang-kadang Roh Kudus dan Tuhan ini lagi hadir, lagi jamah umatnya, tiba-tiba disuruh berhenti, gitu kan? Karena apa? Durasinya terlalu lama. Gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat Firman Tuhan, menurut saya, ini menurut saya, mungkin bisa salah, menurut saya, bukankah Tuhan itu adalah orang yang sangat tertib? Bukankah Roh Kudus itu adalah pribadi yang sangat taat dengan waktu? Tapi kenapa manusia berusaha untuk menguasainya? Karena sekali lagi, kerajaan Tuhan tidak pernah dihadirkan. Sehingga yang terjadi cuma kehendak dan keinginannya sendiri. Nah, ini yang kita harus tahu. Betapa sedihnya Tuhan ketika dia tidak lagi didapatkan oleh setiap pribadi, lepas pribadi umat manusia, orang percaya. Itu menjadi Tuhan yang sesungguhnya. Melainkan Tuhan yang ada di dalam setiap anak-anaknya itu adalah Tuhan yang palsu. Tuhan yang adalah dirinya
sendiri dan bukan Yesus Kristus yang sesungguhnya. Saudara, ayat yang ke-11 itu adalah sebuah ayat berkat buat setiap kita. Tapi sekali lagi, ayat ini menjadi sebuah penghambat buat setiap kita. Kalau di beberapa poin di atas tadi tidak pernah kita mau lakukan, tidak pernah mau kita benahi, tidak pernah mau kita ikuti dengan baik. Kenapa saya katakan demikian? Karena begini, ayat 11 dari Matius pasal 6 ini dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oke, sekarang yang jadi pertanyaan adalah begini. Ini kan yang ngajarkan Yesus. Ya, Tuhan yang ngajarkan tentang apa yang menjadi jatah dan bagian kita. Di mana di sini dikatakan, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ya. Nah, kita harus tahu, saudara. Tadi saya katakan, kalau di beberapa poin di atas itu kita tidak pernah bisa memiliki sebuah pemahaman yang benar, baik tentang Bapa yang sesungguhnya, baik tentang kerajaan surga yang harus hadir, kita nggak akan pernah bisa mengikuti atau memahami ayat yang ke-11 ini. Di mana dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa saya katakan kita nggak pernah akan bisa mengikuti dan terima ayat ini, yang harusnya jadi berkat terbaik dalam diri kita, melainkan kemudian justru jadi penghambat buat kita, karena kita melihat ini dengan konsep kita. Ukuran Tuhan itu adalah ukuran yang unlimited. Ya. Jadi kalau dia bilang secukupnya, secukupnya ukuran dia itu lebih dari cukup buat kita. Saudara mungkin mau cari contoh, oke kita nggak usah ngomong yang di luar firman. Contoh di firman Tuhan banyak. 5 roti 2 ikan, nanti saudara buka sendiri, baca kembali. Itu firman luar biasa. Ya kan? Kenapa 5 roti 2 ikan loh? Kalau Tuhan ngomong cukup menurut ukuran manusia, kok pakai sisa? Saudara pernah mikir hal itu enggak? Kenapa Yesus waktu buat mujizat pakai sisa 12 bakul? Kok enggak? Ya sudahlah, mujizatnya cukup aja lah, semua makan kenyang selesai. Nggak usah pakai sisa-sisa. Tapi toh kenyataannya, dia buat sisa. Ya kan? 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Sisa 12 bakul. Apa karena Tuhan salah hitung? Ya kan? Tuhan mungkin kelebihan, wah ternyata kelebihan ngitung nih. Ya kan, jadi sisa. Menurut saya enggak sih. Gitu kan. Kenapa? Karena dia mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa apa yang dia beri itu lebih daripada apa yang kita perlukan. Itu prinsip yang dari Tuhan. Yang dia berikan itu lebih daripada apa yang kita dapat pikir dan bayangkan. Contoh lain misalkan, ya, kalau saudara lihat misalkan cerita tentang Lazarus, ya, saudara tahu kan Lazarus itu kan diberitakan, diinformasikan kepada Yesus pada waktu itu bahwa dia sedang sekarat, gitu kan. Tapi jelas firman Tuhan ngomong apa? Yesus sengaja pergi, ya, bukan menuju kepada Lazarus, malah menjauh, pergi ke tempat lain. Dan kemudian setelah itu diberitahukan bahwa ternyata Lazarus sudah mati. Ya. Tapi kalau kita lihat firman Tuhan ngomong apa? Bahwa ternyata Yesus punya agenda yang beda. Bukan cuma sekedar sembuh daripada sakit, tapi kebangkitan daripada kematian. Dan ini bicara tentang sesuatu yang unlimited. Nah, kenapa orang akhirnya membatasi Tuhan? Karena itu tadi, saudara, tidak pernah mau sadar bahwa Bapa kita yang di surga itu adalah Bapa yang sempurna. Yang dimana ketika kerajaannya itu datang,
atas muka bumi dan kehendaknya itu jadi, maka semua yang disediakan dalam hidup kita itu lebih daripada cukup. Kalau kita baca ayat 11 ini pakai konsep kita, ya memang pasti nggak akan ada banyak orang yang mau. Ya, karena cuma sekedar cukup ukuran kita, bukan ukuran Tuhan. Nah, saudara, sekali lagi, biarlah kita ini memahami sekali lagi apa yang menjadi cara Tuhan atas hidup setiap kita, sudut pandang Tuhan dari hidup setiap kita, dan apapun yang menjadi keinginan Tuhan atas hidup kita. Percayalah bahwa Dia itu jauh lebih tahu daripada apa yang kita tahu. Ya. Dia jauh lebih ngerti dari apa yang kita ngerti. Ya. Makanya jangan pernah batasi Tuhan. Itu kan. Ada seorang yang berkata kepada saya, Pak, doain saya. Saya ini udah terlalu banyak dosa. Hidup saya ini udah terlalu banyak hal yang buruk. Lalu dia ngomong begini, di akhir perkataan dia sebelum didoain, dia bilang begini, udahlah Pak, pokoknya doain aja. Saya ini yang penting nanti saya kalau meninggal masuk surga asal di emperan aja cukup lah. Saya bilang, kalau kamu minta doa supaya saya masuk surga cuma di emperan, saya nggak mau doain. Kenapa saya nggak mau doain? Karena Yesus kembali ke surga. Tuhan kembali ke surga. Firman ngomong apa? Aku menyediakan tempat bagimu. Saudara, kita harus tahu loh. Dia itu mengasihi kita bukan cuma di muka bumi ini aja. Sampai akhir, bahkan dalam kerajaan surga. Dia sediakan tempat buat hidup setiap kita. Nah, kenapa kita ini terlalu membatasi Tuhan? Belajarlah dengan Tuhan itu benar-benar istilahnya tuh ngikut aja lah, gitu loh. Nggak usah ikut-ikut, gitu kan? Ya, karena banyak orang Kristen itu nggak mau ngikut, maunya ikut-ikut, gitu kan? Bedanya ngikut sama ikut-ikut apa? Kalau ngikut itu nurut sama Tuhan, ya. Ngikut aja Tuhan mau apa, jalani, ya kan, dibuka peluang baru sekalipun ada sebuah struggle, ya karena Tuhan mau jalani gitu kan. Tapi kalau ikut-ikut akhirnya ngatur Tuhan. Gitu kan. Batasin Tuhan. Makanya sama Tuhan jangan ikut-ikutan. Ngikut aja udah. Ya. Karena kalau kita ngikut Tuhan, semua yang terbaik itu pasti tergenapi dalam hidup. Pasti itu. Pasti. Dalam anugerah Tuhan, tadi saya saksikan tentang apa yang Tuhan percayakan di tempat ini. Kurang lebih 3 minggu yang lalu, saudara. Dalam perjalanan saya antar anak saya ke sekolah, yang SMP, saya antar dia pagi hari, seperti biasa, seringkali kita sambil ngobrol di mobil. Dia tuh nanya begini, Dedi itu sebenarnya kerja apa sih? Ya, dia nanya kerja apa, itu mungkin kan pikirnya ini bapaknya ini kok kayaknya nganggur, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kalau orang lain tuh orang tuanya kan sibuk gitu kan. Kok ini kok bisa ngantor sekolah lah, kadang jemput lah, kadang nanti inilah, ngurusin apalah gitu. Ya saya jelasin bahwa ya kan kamu tahu Dedi di Getsemani Tuhan percayakan urusan ini itu dan lain sebagainya. Ya kalau ada teman minta tolong kerjaan yang bisa dibantu ya dibantu. Oh gitu ya, Dad. Iya. Terus saya nanya, emang kenapa sih kamu nanya begitu? Enggak apa-apa, cuma mau tahu aja. Udah. Menjelang dekat dengan sekolah, saya bilang, Dek, udah dekat nih, sebentar lagi turun. Ya, Dad. Dia sambil siap-siap di mobil mau turun, dia ngomong begini, Dedi itu kerja apa sih? Gitu. Nah, saya bilang, loh kamu tuh tadi udah nanya lagi gitu kan. Curiga ya saya sama jawaban Dedi. Enggak, cuma mau mastiin aja. Akhirnya saya ulang lagi, saya jelasin lebih detail sedikit lagi. Terus saya bilang, kenapa sih? Enggak apa-apa, udah. Pokoknya aku cuma mau tahu aja. Ya udah. Akhirnya dia turun dari mobil, saya bilang, oke, nanti sampai ketemu ya siang. Kalau Dedi sempat nanti jemput. Karena hari itu saya ada beberapa urusan di Semarang,
ada beberapa keperluan, jadi saya pergi ke Semarang untuk kerjakan yang saya harus kerjakan. Selesai siang, saya pulang karena saya lihat jam jemputnya hampir mirip dengan saya pulang ke Ungaran, akhirnya saya jemput dia. Jemput dia, masuk mobil, saya tanya dia gimana sekolah hari ini, dan lain sebagainya, ngobrol. Di tengah perjalanan, tiba-tiba dia ngomong gini, Dedi, aku mau nanya. Nanya apa? Dedi itu kerja apa sih sebenarnya? Gitu kan. Saya bilang, loh kamu nih, loh tadi pagi udah 2 kali, sekarang nanya lagi. Terus saya bilang, udah pokoknya tadi kan Dedi udah jelasin nih, pekerjaannya gini, dan lain sebagainya. Itu kan ngurusin pelayanan semua, dan lain sebagainya. Terus akhirnya saya paksa dia, saya bilang, sekarang kamu jawab Dedi, kamu tuh nanya kenapa? Sampai 3 kali. Gitu kan. Dan tiba-tiba dia ngomong gini, ya aku tuh mau nanya, karena Dedi tuh kayaknya nyantai kerjanya, tapi kok mau apa aja bisa. Mau apa aja nanti kok istilahnya tuh gampang banget gitu. Saudara, jujur ketika dia ngomong begitu, dalam hati ini saya nangis. Saya nangis. Kenapa saya nangis? Saya bilang begini, Tuhan, iya ya, hidupku nih kalau bukan karena Engkau, nggak mungkin aku sampai hari ini. Aku bisa semuanya ini hanya karena. Dan saya coba urutkan kembali dalam perjalanan hidup saya 20 tahun terakhir ini. Saya cuma bisa bilang dalam hati, dalam perjalanan itu sambil nangis di hati, saya bilang begini, Tuhan, sebenarnya setiap anak-anakmu itu, kalau mau benar-benar memposisikan Engkau itu sebagai Bapa, sebagai Tuhan yang benar dalam dirinya, maka hidup ini adalah hidup yang paling enjoy. Hidup yang paling dapat dinikmati. Bukan berarti terus kita hidup tidak ada proses, saudara. Nama proses itu pasti ada. Pembentukan itu pasti ada. Tapi proses pembentukan penyempurnaan itu tidak lagi menjadi penghalang buat hidup setiap kita. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan sedang mengatur semua yang terbaik dalam hidup setiap kita. Dan sepanjang perjalanan hari itu sampai pulang di rumah, dan sepanjang hari, sisa sehari setengah hari sampai, saya cuma bilang begini dalam hati, saya bilang, Tuhan, memang benar adanya bahwa Engkau itu adalah Bapa yang baik, Bapa yang sempurna. Engkau tidak pernah lihat diriku dari segala hal yang salah atau dari hal yang keliru. Kenapa saya bilang demikian? Kalau namanya salah, kurang, ya namanya dosa. Siapa saya, saudara? Masih banyak kurangnya, masih banyak dosanya. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya yang sempurna, Dia selalu menyatakan kepada diri saya dan juga kepada hidup setiap saudara, bahwa sebenarnya Dia adalah pribadi yang mengasihi hidup setiap kita. Dan Dia tidak akan pernah buat hidup kita susah. Dari ayat yang 11 ini, saudara. Kalau kita baca lanjut, kita akan temukan bahwa sebenarnya sekali lagi, poin yang paling penting, yaitu adalah poin di awal tadi. Bahwa kita harus punya figur Bapak yang benar. Karena itu kunci segalanya. Kalau Bapak kita figurnya salah, saudara nggak akan bisa lihat ayat yang selanjutnya, ampunilah kami akan kesalahan kami. Karena saudara dihadapkan kepada satu pribadi, satu figur yang tidak betul. Tapi kalau pribadi yang kau lihat Bapaknya benar, otomatis ayat 12, ayat 13, dan selanjutnya itu akan dengan mudah kita lewati. Kita akan tahu bahwa memang Dia adalah pengampun, Dia penyayang. Firman Tuhan berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebenarnya ini sebuah ungkapan, bukan tuntutan, tapi satu ungkapan kepercayaan bahwa dari pihak Tuhan tidak akan pernah membawa kita kepada hal yang jahat, tidak akan pernah membawa kita kepada hal yang buruk. Firman Tuhan berkata, janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada
yang jahat. Artinya bahwa ketika pandangan kita tentang Bapa itu benar, otomatis proses yang dalam hidup kita yang kita lewati ini bukan lagi menjadi penghalang. Kita nggak akan pernah pikir itu sebagai sebuah pencobaan, kita tidak akan pernah memikir itu sebagai sebuah kejahatan, karena dia pribadi yang sempurna, yang sanggup mengarahkan kita kepada kemenangan demi kemenangan, kepada kemerdekaan demi kemerdekaan, kepada sukacita demi sukacita yang lebih lanjut. Jadi ketika kita ikut Tuhan, kita akan ikut dengan rileks. Kita ikut dengan santai. Santai bukan berarti terus males-malesan atau mungkin seenaknya, enggak. Tapi santai dalam arti kita akan tahu bahwa semua sedang Tuhan create, ya, sedang Tuhan atur, sampai jadi seperti yang Dia kehendaki. Saya tutup dengan satu kesaksian lama. Saya lupa apakah saya pernah sampaikan ini di persekutuan Reva yang waktu itu masih onsite ya. Saya lupa, tapi tidak ada salahnya saya ulang ini karena ini muncul dalam beberapa hari terakhir ini, dalam beberapa minggu terakhir ini. Ada seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa dipakai Tuhan dengan begitu hebat. Dia pelayanan dalam hal kenabian kuat, dalam hal kerasulan dia juga kuat. Tuhan pakai dia dengan begitu luar biasa. Saya lupa nama beliau siapa, tapi bukan dari Indonesia, dia dari luar negeri. Dan tentu saja sehebat apapun seorang hamba Tuhan, dipakai oleh Tuhan dengan sedahsyat apapun, tetap ada proses dalam dirinya. Nah, satu kali karena ada sebuah proses yang begitu tidak mudah dilewati dalam dirinya. Sampai-sampai dia mau memutuskan untuk dia mengundurkan diri dari pelayanannya. Bukan karena sesuatu yang dia dosa atau salah, tidak. Tapi karena sebuah beban yang dia rasa, Tuhan, kok seperti ini. Dan sore hari itu dia duduk di ruang keluarga yang dia miliki. Dan ketika dia duduk sambil dia berkata di dalam hati, dia bilang, Tuhan, aku sepertinya udah nggak kuat. Ya, memang kau pakai aku dengan begitu dahsyat luar biasa, tapi ini beban ini begitu berat. Seperti yang Rasul Paulus berkata, ada duri dalam daging. Nah, lalu kemudian ketika dia bilang demikian, tiba-tiba Tuhan tuh bilang kepada dia begini, kamu tuh di depanmu kamu lihat apa? Nah, dia lihat di atas tempat perapian itu ada lukisan, saudara. Dan lukisan itu dibuat daripada benang, jadi dari rajutan benang. Ya, zaman dulu banyak kan ya, saudara mungkin sering temui di tempat opa, oma, om, tante itu mungkin banyaklah lukisan model demikian ya yang dibuat dari rajutan benang begitu. Lalu dia bilang, ya itu gambar rumah Tuhan, lukisan gitu kan. Lukisan sebuah rumah. Saya lupa rumah atau kapal. Terus Tuhan bilang, kamu ambil lukisan itu. Terus dia ambil karena tidak terlalu besar, ya lukisannya dia ambil. Terus kamu lihat, sekali lagi kamu lihat lukisan itu. Jadi dia coba lihat. Nah, kalau lukisannya begini, saudara ya, jadi ini tampak depannya, ini yang sini tampak belakangnya, ya. Jadi dia lihat begini ya, dia lihat di depannya ini gambar rumah, ya, gambar rumah yang bagus, gitu kan. Terus dia lihatnya gambar rumah tuh. Terus Tuhan bilang, oke, bagus nggak rumahnya? Bagus loh, indah sekali. Lalu Tuhan bilang, sekarang kamu coba balik lukisan. Dia balik lukisannya. Waktu dia balik, Tuhan nanya, kamu lihat apa? Aku lihat rumah tapi rada semrawut, rada carut-marut karena benangnya ke sana sini, nggak jelas. Ada yang ke atas, ke bawah, benangnya tarik-tarikan. Terus Tuhan bilang, sekarang tengadahkan lukisan itu. Jadi lukisannya dihadapkan begini. Ya, yang di belakang di bawah,
yang lukisan gambar rumah yang bagus ini terlihat di atas. Terus Tuhan bilang, ya sekarang naikkan lukisan itu kamu lihat. Dia naikkan, dia lihat begini. Dan Tuhan bilang, demikian kamu melihat apa yang kamu lihat. Demikian juga aku melihat saat ini. Kamu melihat mungkin gambarnya nggak sempurna. Kamu melihat mungkin benangnya tarik-tarikan sana sih. Tapi dari pihakku Tuhan berkata, aku lihat dari atas. Aku lihat gambar yang sempurna. Dan sore itu dia bilang, Tuhan bilang ke dia, hamba Tuhan ini, percayalah bahwa aku punya gambar yang sempurna dalam hidup. Tidak perlu takut. Mulai hari ini, lihat seperti aku melihat. Jangan pernah lihat hidupmu seperti kamu melihat. Karena kalau kamu lihat dirimu seperti kamu melihat, kamu akan pusing. Karena kamu berpikir hidup kok ruwet, hidup kok sepertinya bebannya banyak. Tapi lihat seperti aku melihat. Karena itu adalah gambaran yang bagus dan mulia. Saudara, saya cuma ingatkan sekali lagi. Doa Bapa kami itu sempurna. Ketika saudara dan saya memiliki gambaran tentang Bapa itu sempurna. Dan Bapa kita yang sempurna itu tidak pernah melihat hidup kita yang semrawut. Tidak pernah lihat hidup kita yang kacau. Dia selalu melihat kepada tujuan yang baik dan mulia. Kenapa saya katakan demikian? Sebab setiap kali Yesus Tuhan kita berjumpa dengan setiap orang ketika dia masih ada di atas muka bumi, dia tidak pernah membawa orang itu melihat kepada masa lalu. Dia selalu bawa kita kepada masa yang akan datang. Perempuan yang berzina datang kepada Yesus, apa Yesus tidak ngomong ke perempuan zina ini, kamu ya dulu begini, dulu begitu, dan lain sebagainya. No. Yesus cuma bilang apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia ketemu Sakius. Dia tidak bilang kepada Sakius, kamu ya sudah narik ini, narik itu, dan lain sebagainya, balikin tuh duitnya. Enggak. Dia cuma bilang apa? Aku akan menumpang di rumah. Sebab dia tahu ada keselamatan yang harus terjadi. Ketika Yesus jumpa dengan Petrus, kita tahu Petrus khianati dia. Secara manusia, Yesus berhak untuk berikan sebuah sedikit pembalasan. Tidak usah terlalu banyak, sedikit aja. Yesus berhak lakukan itu. Tapi Yesus tidak lakukan. Dia ketemu Petrus, dia tidak nanya, ngapain kemarin kamu? Benar-benar nyianatin aku, kurang ajar lu. Katanya lu mau belain gua, ternyata ya. Enggak tuh. Yesus ngomong apa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, mari. Lihat Bapak kita adalah Bapak yang sempurna. Jangan pernah melihat kepada sebuah figur yang sama. Dan doa saya malam hari ini buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sejak malam hari ini, percayalah bahwa Bapak kita yang sempurna tidak akan pernah celakakan hidup setiap kita. Apapun yang kita akan lakukan dan kerjakan dalam anugerahnya tahun ini, akan ada banyak keajaiban. Orang banyak bilang tahun gelap dan lain sebagainya. Saya bilang justru di tengah kegelapan, terang Tuhan itu akan muncul. Keajaiban Tuhan itu nyata. Mari sama-sama buktikan. Dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa. Saya bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih. Karena sekali lagi Tuhan, kami ini ada sampai hari ini bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena anugerah dan kasih karunia. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, mulai malam hari ini, biarlah benar-benar Tuhan kami tahu bahwa Engkau adalah Bapa yang sempurna. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang mencintai kami. Dan Engkau yang merindukan setiap kami.
jadi seperti apa yang kau mau. Sehingga sampai akhir hidup kami didapati sempurna dan tidak bercacat. Hamba-Mu berdoa buat seluruh umat-Mu yang ikut pada Zoom hari ini, Tuhan. Dalam anugerah-Mu, tahun ini tidak ada satupun daripada umat-Mu yang akan gugur di pertengahan perjalanan. Tidak ada anak-anak-Mu yang benar-benar gagal ataupun mengalami sebuah keterpurukan, tapi semuanya akan melihat tangan dan perbuatan-Mu yang ajaib, bahkan pribadi-Mu sendiri itu nyata atas setiap pribadi lepas pribadi. Dan sepanjang tahun ini, Tuhan, ada banyak hal yang di luar daripada apa yang kami dapat pikir dan bayang. Itu yang Kau sediakan buat hidup setiap kita semua. Percaya Tuhan, ini adalah tahun keajaiban, tahun yang penuh dengan kemuliaan. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan, ditinggikan di atas segalanya. Memberkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan, dengan segala berkat terbaik rohani jasmani, supaya kembali nama Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Hamba-Mu berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini, dan biarlah selanjutnya Roh-Mu yang kudus itu menjelaskan lebih lagi buat setiap kami, supaya kami bukan cuma dengar firman-Mu, tapi kami mengalami akan firman dan janji-Mu tergenapi atas hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa untuk Pak David Basuki dengan seluruh tim Reva Ministry yang ada. Tuhan, Kau akan percayakan kepada hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi. Sepanjang tahun ini, apapun yang Kau sudah siapkan buat pelayanan daripada hamba-hamba-Mu ini, Tuhan, Kau akan genapi dengan cara-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.